والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang belum sempat terbalaskan budi baiknya di dalam kehidupan kita. Kita tumpang, bukan rumahnya, bukan kamarnya, kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari lamanya. Kita tumpang di dalam sana, di dalam rahimnya. Namun pada hari ini ada sebagian di antara kita yang sehabis pulang dari salat Idul Adha ini bisa langsung mencium tangannya sampai di rumah, bisa langsung memeluknya. Namun bagi kita yang tidak bisa, bagi kita yang sudah tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Jika rasanya bisa, jika sempat rasanya mengirimkan Al-Fatihah, atau sempat rasanya membacakan doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika bisa mengirimkan itu, kirimkanlah, bacakanlah, doakanlah. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, malaikat-malaikat menyampaikan ke dalam kuburnya dan mereka menerima seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang sangat panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua yang dulu gagah perkasa,
sampai pada waktunya melepuh kulitnya karena menyekolahkan kita, mencarikan makan, mencarikan kehidupan yang takkan bisa dibalas dengan sesuatu apapun. Maka pada hari ini, jika orang-orang yang masih berpunya, mereka masih bisa membelikan baju baru pada hari yang baik bulan mulia ini, mereka kenakan baju baru kepadanya, mereka berikan makanan-makanan terbaik, makanan-makanan enak untuk bisa mengisi perutnya. Namun bagi kita pada hari ini, yang sudah tak ada apa yang bisa dilakukan, maka bersedekahlah, berikanlah atas nama mereka yang telah dahulu daripada kita. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika melakukan itu pun kita tak sanggup, jika melakukan itu pun kita tak mampu, lalu dengan cara apa lagi hendaknya kita membalas budi baik yang apabila seorang tua digendong anaknya menuju Masjidil Haram, naik haji ke Makkah, berkeliling tawaf 7 kali, digendong lagi pulang ke rumahnya. Bahkan itu pun tak mampu untuk membalaskan satu titik air matanya yang keluar ketika melahirkan kita. Bertaruh nyawa mereka. Namun kita hari ini masih bisa berkata kasar, masih sanggup untuk melawan apa yang dikatakan mereka. Sungguh, setelah Allah, wallahi, demi Allah, sungguh setelah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah sandingkan setelahnya, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah, setelah berbuat baik kepada Allah, setelah menyembah Allah, Allah sandingkan dengan namanya. Begitu mulia orang-orang yang alhamdulillah pada hari ini tak ada lagi penyesalan. Dulu masih sempat membahagiakan mereka, beruntunglah kita yang masih sempat memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hari ini kita tak pantas untuk bersedih. Hari ini kita tak pantas untuk murung. Hari ini kita tak pantas untuk mengeluarkan air mata. Hilangkan itu semua dengan apa? Dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Kenapa disebut dengan Id? Karena dia adalah hari raya. Kenapa disebut dengan Id? Karena dia pernah dulu datang kepada kita. Dia pernah datang di masa lalu, dan dia datang lagi hari ini. Tapi belum tentu ada jaminan dia akan datang lagi untuk masa yang akan datang. Maka dari itu hadirin, Id, dia datang di masa lalu. Apa tandanya kita telah melewatinya? Dia datang hari ini, apa tandanya kita telah selesai melaksanakan salat? Namun apakah dia akan datang lagi untuk masa yang akan datang? Mungkin dia akan datang lagi, namun kita yang belum tentu berada di lapangan ini. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ini khutbah terakhir yang akan kita dengarkan. Anggaplah ini penyampaian terakhir yang akan masuk ke dalam telinga kita.
maka dengarkanlah wasiat ini baik-baik. Dengarkanlah renungan ini sebaik-baiknya. Siapa? Kita hadirin wal hadirat, terutama khatib yang menyampaikan. Terlalu lama sudah kita bermain-main di atas dunia ini, wahai hadirin. Wahai saudaraku seiman. Sudah terlalu lama kita hidup di dunia ini bermain-main. Sudah terlalu lama rasanya menjauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini khatib mengajak kepada kita semua, andaikan momen itu susah untuk dicari, andaikan momen itu tak pernah bertemu, maka jadikanlah ini sebagai satu momen untuk kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha adil. Apa tanda Allah maha adil? Allah berikan nasihat kepada kita. Allah berikan engkau nasihat. Bukan dengan khutbah Jumat karena engkau memilih tidur ketika khatib berkhutbah. Bukan ketika wirid pengajian ceramah karena engkau tak pernah ingin datang ke majlis-majlis ta'lim. Lalu dengan apa? Allah ingatkan engkau dengan mati anakmu, meninggal dunia istri atau suamimu, meninggal dunia orang tuamu. Tapi kau tak pernah menganggap itu sebagai pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Nasihat yang tak bertinta dan tak berpena. Nasihat diam 1000 bahasa. Namun kita tak pernah ambil pelajaran. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan Allah. Maka dari itu hadirin, pada momen ini marilah kami mengajak kepada kita semua, terutama kami yang menyampaikan, mari kita introspeksi diri. Kenapa? Karena walikulli ummatin ajal. Setiap orang ada punya tenggang waktu. Batas waktu ajal itu akan datang. Fa idza jaa ajaluha fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tenggat waktu itu datang, apabila tenggat waktu itu tiba, maka tak ada satupun yang bisa mengelak daripada kematian itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu niyam. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, An-nasu niyam. Manusia itu seluruhnya tertidur. Falamma matu intabahu. Maka tatkala kematian itu datang, disitulah mereka akan sadar bahwasanya kita telah terlelap. Engkau telah lama terlelap di dalam tidur yang sangat panjang, di dalam mimpi yang sangat indah. Begitu indah mimpi kehidupan dunia ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Id yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika orang bermimpi jatuh cinta, membuat orang tersenyum sendirian. Ketika orang bermimpi berkuasa, membuat orang menggenggam tangan. Bagaimana ketika orang bermimpi memiliki harta yang banyak, menjadi orang kaya, membuat orang berada di atas awan. Ketika ajal itu datang, semua itu akan terbangun dari mimpi. Ternyata itu hanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur semata. Tidak sebenarnya
Itulah agaknya yang kita rasakan karena kita pernah singgah dan lalu di kehidupan dunia ini. Ketika nanti tersadar, disitulah penyesalan akan datang. Ketika nanti terbangun, disitulah hidup tak ada lagi gunanya. Lebih baik ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan memberikan ampunan kepada siapapun yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktunya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin, pesan daripada Idul Adha atau bahkan khutbah terakhir yang kita dengar, atau bahkan ini merupakan ceramah terakhir yang masuk ke dalam telinga kita, maka dengarkanlah baik-baik pesan yang ditinggalkan oleh Idul Adha 1444 Hijriah ini. Barangkali selama di hidup kita, bangun tidur, pergi pagi dengan baju bersih, pulang sore dengan baju kotor. Barangkali di dalam kehidupan selalu begitu saja. Bekerja, tidur, makan, bekerja, tidur, makan, liburan. Namun Allah dilupakan. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang miskin. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang yang tak punya. Beliau orang kaya. Namun kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim bekerja, namun kenapa tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim berkeluarga, berumah tangga, namun kenapa tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pesan dari Idul Adha 1444 Hijriah? Yang pertama, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan mengalahkan, haruslah mengalahkan dunia dan segala isinya. Ketika dunia kita letakkan di telapak tangan, maka Allah akan besar di dalam hati. Ketika Allah kita sia-siakan, maka dunia akan besar di dalam hati kita. Ingat itu hadirin kaum muslimin. Mungkin barangkali pesan yang kedua, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang yang tidak memiliki orang tua. Beliau punya ayah, beliau punya ibu, normal, manusia seperti kita. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah takdirkan untuk mendapatkan ayah yang tidak sejalan dengan akidahnya. Ayahnya jangankan menyembah patung, pembuat patung berhala. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya. Bagaimana kata ayahnya ketika Ibrahim menyuruh untuk menyembah Allah? Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, wahai ayah, hentikanlah perbuatan ini, karena ini tak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat neraka Allah panas. Apa jawab ayahnya? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau wahai Ibrahim tidak berhenti menceramahiku, tidak berhenti mengatakan sesuatu yang membawa aku keluar dari ajaran ini, tidak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu, wahjurni maliya,
pergi engkau dari sini selama-lamanya. Hati yang emosi, hati yang rapuh karena dilempar dengan batu, karena diusir oleh yang kandung sendiri. Seharusnya emosi, seharusnya marah, seharusnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Namun Ibrahim alaihissalam, salamun alaik, keselamatan untukmu wahai ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah itu denganku sangatlah berhubungan baik. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jemaah Id yang dimuliakan Allah. Pesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Idul Adha pada tahun 1444 Hijriah ini adalah bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling tawakal di hadapan Allah dan tak pernah putus asa di dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun lamanya, lebih kurang 90 tahun, tak pernah berhenti bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang baru beberapa saat saja berdoa tak dikabulkan Allah, langsung mengumpat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita letakkan malu kita di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita bercita-cita ingin di samping Nabi Ibrahim nanti di surga. Kita bercita-cita ingin dekat dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sementara baru beberapa saat saja berdoa kepada Allah tak dikabulkan, mengumpat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim lebih kurang 90 tahun. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku anak yang saleh. Tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya diminta Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kurban, dapat diambil pelajaran bahwasanya dunia ini tak seberapa. Dunia ini tak lebih besar dari setengah sayap nyamuk. Hadirin kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah. Ingat, ingat. Hiduplah. Hiduplah di atas dunia ini sesuka hati kita. Hiduplah. Ingin bermaksiat silahkan. Ingin berdosa silahkan. Ingin beribadah silahkan. Ingin menyembah silahkan. Ingin berjamaah silahkan. Ingat. Fa innaka mayyitun. Seluruh kita yang ada di lapangan hari ini akan menjadi calon santapan cacing tanah. Dan itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali ke dalam tanah yang hitam, busuk, bau. Ketika baju terkena tanah, tak ada satupun orang yang mau untuk memakainya. Ketika sesuatu terkena tanah, anak kecil sekalipun tak akan mau untuk memakainya. Apalagi kita, hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini dapatlah sekiranya, kalau tidak menyadarkan, paling tidak bisa untuk mengusik-ngusik hati kita ketika hendak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi diri kita ketika hendak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin bahwasanya kehidupan ini hanya lebih kurang wal asr, dari waktu asar kepada waktu maghrib saja 2,5 jam tidak sampai. Sementara 22,5 jam lagi kita korbankan demi menggapai dunia yang fana ini. Na'udzubillah, summa
Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفir lana dhunubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun tak kami sengaja ya Allah. Sungguh hal semua itu ya Allah bisa jadi karena kami khilaf, kami manusia, kami dhaif, kami lemah ya Allah. Hanya Engkau yang kuat, hanya Engkau yang qawi, hanya Engkau yang azim, hanya Engkau yang akbar, hanya Engkau yang segala-galanya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami untuk melaksanakan ajaran agamamu ya Allah. Wa ta'atik. Dan tetapkan hati kami untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Wali abaina, wali ummahatina. Dan ampunilah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya, mencarikan kami uang, mencarikan kami, menyekolahkan kami ya Allah. Pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tak dihiraukan panas terik matahari, hujan mereka tempuh ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ampuni segala macam dosanya. Jika mereka salah, maka itulah hanya urusan dia dengan Engkau ya Allah. Ampuni segala macam dosa ibu kami ya Allah, yang telah mengandung, menyusukan, merawat, membesarkan dengan kasih sayang. Jika tidak dengan itu, maka kami tak bisa berdiri seperti layaknya hari ini ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami bermohon kepada Engkau di tanah lapang ini. Kami bermohon kepada Engkau, bermunajat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri ya Allah. Kamilah manusia ya Allah. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami sendiri. Jika tak Engkau maafkan, maka kepada siapa lagi kami akan minta maaf ya Allah. Jika tak Engkau ampuni, maka kepada siapa lagi kami akan minta ampun ya Allah. Engkaulah yang maha akbar, Engkaulah yang maha agung, Engkaulah yang maha perkasa atas segala sesuatu. Allahumma khtim ajalana wa amalana ya Allah bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah.
Kami akan mati ya Allah. Kami akan datang ajal kepada kami. Walaupun hari ini masih hidup, tapi tak ada jaminan hidup beberapa saat lagi ya Allah. Maka dari itu, ketika Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, izinkan yang keluar dari mulut kami terakhir kali adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik akhir daripada hidup, dengan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, seburuk-buruk akhir daripada hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar kabira.